Perkenalkan, nama saya Aska sebagai narator, lalu ada Naswa menjelaskan poin pengertian, ada Junita menjelaskan poin tujuan, ada Jessica yang menjelaskan poin ciri-ciri, ada Adel yang menjelaskan poin kaidah, dan ada Rizka yang menjelaskan poin kaidah. Dan saya menjelaskan poin contoh artikel. Kami adalah kelompok kepala yang sudah siap untuk presentasi. Karena kami selalu tepat, selalu rajin dan juga taat. La 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 la. Apa sih artikel itu? Artikel itu adalah karangan berisi fakta atau opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Artikel juga untuk menyampaikan gagasan, dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Tujuan artikel untuk penulisnya ialah sarana untuk menyampaikan gagasan, sarana untuk berpikir secara sistematis, serta sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Sedangkan bagi para pembacanya, artikel bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, edukasi, serta sarana hiburan bagi para pembaca. Yang berikutnya ada ciri-ciri artikel. Yang pertama, ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Yang kedua, isi dapat mengandung fakta atau opini didasari teori dan data yang valid. Yang ketiga, bersifat informatif dan faktual. Yang keempat, bahasa baku, kalimat yang lugas, denotatif, dan efektif. Kemudian yang kelima, metode penulisan artikel dibuat sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Kaidah kebahasaan yang pertama ada abjadiah. Nah, abjadiah ini biasanya menerangkan kata lain, contohnya sering, selalu, biasanya, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk meyakinkan para pembaca melalui penegasan tersebut. Yang kedua ada pemilihan kosakata. Nah, pemilihan kosakata ini perlu diperhatikan untuk menarik dan meyakinkan para pembaca, terutama pada artikel opini. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi atau kata hubung. Pada teks artikel terdapat beberapa konjungsi atau kata hubung yang digunakan, yaitu konjungsi urutan yang digunakan untuk mengurutkan argumentasi. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Yang kedua adalah konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Contohnya selain itu, misalnya, sebagai contoh, dan sebagainya. Yang ketiga adalah konjungsi kausalitas yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab dan akibat. Contohnya karena, agar, oleh, sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Yang terakhir adalah konjungsi untuk menyatakan harapan. Contohnya supaya, agar, dan sebagainya. Artikel yang saya jadikan contoh adalah bunga pertama mekar di luar angkasa. Ini adalah pembuka, isi, lalu penutup.